Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 124, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, perjalanan kita di dunia ini tidak selalu mudah. Terkadang kita harus melewati jalan hidup yang sulit dan terjal. Kadangkala kita diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai perkara hidup yang tidak mudah. Ancaman, badai, mara bahaya, bahkan kematian, setiap waktu boleh saja terjadi dalam hidup kita. Hanya saja, satu hal yang perlu kita lakukan, supaya kita kiranya mempercayakan hidup kita seutuhnya pada pemeliharaan tangan Tuhan. Supaya sekalipun badai, bahaya, ancaman, bahkan kematian datang menghadang hidup kita, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada satu pun yang dapat mencelakai kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Setiap waktu bangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Berserah diri pada pemeliharaan tangan Tuhan. Itu akan membuat hati kita tenang, menjalani seluruh perjalanan kehidupan kita. Sekalipun badai kehidupan tiba-tiba datang, kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menjaga kita. Dan kita juga penting meluangkan waktu kita untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita. Bahwa ada banyak kesulitan yang kita hadapi, dan kita menyadari bahwa kita boleh hidup sampai hari ini, semua itu karena pemeliharaan tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kita. Mulai dari kita bangun pagi, melakukan segala aktivitas kehidupan kita, dengan banyak perjalanan sampai tiba malam kita kembali beristirahat dengan tenang, semua itu karena pemeliharaan tangan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tidak semua hal boleh kita lewati dengan kekuatan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita. Dan saat kita mengalami badai kehidupan yang berat, datanglah segera kepada Tuhan. Pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan. Sedia payung sebelum hujan, sedia iman sebelum badai datang. Setiap waktu biarlah hidup kita bergantung sepenuhnya di dalam Tuhan. Biarlah hidup kita hanya berharap kepada Tuhan, agar saat badai kehidupan datang, kita memiliki iman yang teguh dan kita hanya berlari dan berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Dan saat kita lemah tidak berdaya, larilah kepada Tuhan. Dan mulailah hitung pekerjaan-pekerjaan hebat yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, saat kita tidak berdaya, Tuhan tolong kita. Saat kita kekurangan, Dia cukupkan kita. Saat kita sakit, Dia sembuhkan kita. Saat kita berduka, Dia hibur kita. Saat kita jatuh, Dia gendong kita.
Saat kita berbeban berat, Dia beri kekuatan kepada kita. Pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan mari kita bernyanyi memuji Tuhan atas segala pertolongannya yang ajaib yang senantiasa Dia berikan untuk kita. Sebab tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Sebab sekalipun badai kehidupan datang, Dia selalu ada bersama kita dan Dia menolong kita. Tidak pernah dibiarkannya kita celaka. Tidak dibiarkannya kita sendirian dalam perjalanan kehidupan kita yang berliku. Tidak dibiarkannya kita jatuh, tersandung, dan celaka. Dia senantiasa menolong kita. Bahkan saat kematian menghadang kita, Dia beri kita kekuatan dan penghiburan. Setiap waktu hitunglah segala kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita bisa hidup sehat dan kuat berjalan sampai hari ini, semua karena kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memberi kita hidup sampai hari ini. Tuhan senantiasa menyertai kita. Sejatinya setiap waktu mari kita bernyanyi memuji Tuhan atas segala pertolongannya yang tetap setia menjaga kita dan meluputkan kita dari berbagai musibah dan bencana. Dan jangan pernah berpikir bahwa hidup kita tetap baik-baik saja sampai hari ini, semua itu karena kekuatan kita. Ingat, tangan Tuhanlah yang menolong kita setiap waktu, sehingga kita beroleh hidup sampai hari ini. Dalam firman ini, pemazmur bersyukur bernyanyi memuji Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Banyak musuh yang menyerang dan ingin menghancurkan, banyak ancaman bencana alam, tetapi mereka tidak diizinkan celaka, sebab tangan Tuhan senantiasa menyertai dan menolong mereka. Dan setiap waktu Tuhan meluputkan kita dari ancaman, mara bahaya, bencana, bahkan kematian. Betapa Tuhan tetap setia menjaga kita dengan perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib yang senantiasa Dia berikan dalam hidup kita. Hendaklah hati kita kiranya meluap dengan ucapan syukur. Tuhan senantiasa memihak kepada kita, orang-orang yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, sesulit apapun jalan hidup kita, ingatlah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Sesulit apapun jalan hidup kita, jangan pernah menjauh dari kasih Tuhan. Terus berharap pada Tuhan, terus berharap pada pertolongan Tuhan, sebab hanya ada di dalam nama Tuhan pertolongan kita. Jangan cari pertolongan kepada dunia ini. Ingatlah, Tuhan akan menyelamatkan dan menolong kita dalam segala perkara hidup yang kita hadapi. Andalkan Tuhan senantiasa, menempel terus kepada Tuhan. Dia penolong kita yang sejati. Jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah andalkan manusia. Manusia akan selalu berhitung menolong kita. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhitung menolong kita. Dia mau supaya kita sungguh-sungguh selalu datang kepadanya setiap waktu. Jadikan Dia hanya satu-satunya penolong kita. Tuhanlah pencipta kita, sumber kehidupan kita, sumber berkat dan segala pertolongan dan kekuatan kita. Andalkan Dia setiap waktu, hanya Dia yang bisa menolong kita. Tetaplah menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita yang terus kita ucapkan kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita, sampaikanlah permohonan kita. Jangan malas berdoa. Saat kita setia berdoa, iman kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi sehat. Tetaplah berdoa. Teruslah baca, renungkan, dan hidupi firman Tuhan. Firman akan menjadi petunjuk hikmat bagi kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan malas baca Alkitab. Dari setia membaca, menjadi ingat, menjadi direnungkan, menjadi dihidupi, dan iman kita semakin dikuatkan. Tetaplah membaca Alkitab.
dan belajar terus untuk memaksa diri kita untuk hidup bertahan dalam kehendak Tuhan. Sekuat-kuatnya, niatkan hindari untuk tidak hidup dalam dosa. Fokuslah memperbaiki diri kita secara jasmani dan rohani. Segarkan rohani dan jasmani kita dan nikmati segala kebaikan Tuhan setiap waktu. Tetaplah taat pada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetaplah setia meminta pertolongan di dalam nama Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.